Halo, perkenalkan nama saya Iftitarisa Maharani. Saya dari Prodi D4 Destinasi Pariwisata Universitas Airlangga dengan NIM 15211068301. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang gegar budaya atau culture shock. So, check this out. First of all, apakah kalian mengetahui apa itu gegar budaya atau culture shock? Gegar budaya atau culture shock adalah salah satu permasalahan yang paling sering dialami oleh individu dalam menghadapi budaya asing. Gegar budaya atau culture shock bisa juga dikatakan dengan perasaan heran atau terkejut ketika suatu individu dihadapkan oleh suatu budaya asing yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Gegar budaya terjadi ketika individu yang mengunjungi suatu budaya asing kemudian mengalami kehilangan keseimbangan atau kehilangan tanda-tanda dan simbol-simbol yang sudah lazim digunakan dalam hubungan sosial karena adanya perbedaan budaya. Terdapat beberapa gejala dari orang-orang yang mengalami gegar budaya atau culture shock. Gejala-gejala tersebut diantaranya adalah merasa cemas, depresi, disorientasi, jijik, malu, takut, melakukan sosialisasi, merasa ditolak oleh orang lain, frustasi, insomnia, kesepian, menyalahkan diri sendiri, mencemaskan kesehatan dan keselamatan diri, dan juga sebagainya. Terdapat 5 jenis gegar budaya menurut Ray Singer. Yang pertama, rule shock. Disebabkan karena kurangnya pengetahuan individu tentang aturan bertingkah laku. Yang kedua, language shock. Disebabkan oleh masalah-masalah yang berhubungan dengan ketidakmampuan individu berbahasa asing sehingga tidak bisa berkomunikasi secara tepat. Yang ketiga, culture fatigue. Disebabkan kelelahan pada individu yang berupaya menyesuaikan diri secara terus-menerus terhadap lingkungan budaya yang baru. Yang keempat, transition shock, yaitu disebabkan oleh reaksi yang negatif terhadap perubahan dan penyesuaian diri terhadap lingkungan budaya yang baru, sehingga individu dapat melakukan interaksi secara efektif di dalam lingkungan yang baru. Yang kelima atau yang terakhir adalah re-entry shock, yaitu disebabkan oleh kesulitan-kesulitan emosional dan psikologis yang dialami pada saat kembali ke rumah setelah bepergian dari luar negeri. Terdapat beberapa contoh dari gegar budaya atau culture shock. Yang pertama, sulitnya komunikasi antara turis asing dengan masyarakat lokal. Itu terjadi karena turis asing tidak memahami bagaimana budaya masyarakat lokal. Begitupun juga dengan masyarakat lokal tidak memahami bagaimana budaya dari turis asing tersebut. Maka dari itu, hal tersebut akan menjadikan shock peran atau role shock dan terjadi sulitnya interaksi antara turis asing dan juga masyarakat lokal. Contoh selanjutnya adalah language shock. Language shock ini adalah shock berbahasa. Jadi contohnya ketika terdapat mahasiswa yang mengikuti student exchange di luar negeri, mereka akan mengikuti course bahasa untuk memperdalam bahasa dari negara yang akan dikunjunginya untuk melakukan student exchange. Karena jika tidak, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan orang-orang di sana dan juga akan sulit untuk mengikuti student exchange tersebut. Contoh selanjutnya adalah budaya berbusana. Di Indonesia memiliki budaya berbusana yang sopan dan santun. Berbeda dengan budaya berbusana yang ada di barat atau orang luar negeri yang memiliki budaya busana yang terbuka. Nah, untuk penjelasan selanjutnya,
saya akan menjelaskan tentang solusi yang bisa dilakukan agar seseorang tidak mengalami gegar budaya atau culture shock. Solusi yang bisa dilakukan, yang pertama adalah mempunyai pola pikir yang terbuka. Yang kedua, menyesuaikan diri pada lingkungan baru dan membangun relasi sosial. Yang ketiga, menghindari untuk keakuan atau membandingkan lingkungan baru dengan lingkungan lama. Yang keempat, mencari tahu daerah tujuan yang akan dituju. Sekian penjelasan saya mengenai gegar budaya atau culture shock. See you on my next video. Bye!